Mendoakan orang mati adalah harapan akan kebangkitan. Dan ingat bahwa, ya, ini yang penting, iman akan kebangkitan, mendoakan mereka. Ingat bahwa tadi sangat jelas bahwa tugas semua orang Kristen adalah mendoakan untuk semua orang. Doa permohonan, doa syukur, dan doa syafaat. Ini penting sekali. Tugas dari kita semua. Dan ingat bahwa mereka yang tidak mempunyai Injil dan tidak mempunyai hukum Taurat akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati nurani. Oke, lanjut dulu ayatnya. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Di situ untuk semua yang sudah mati dalam peperangan ketika Yudas Makabeus dan orang Israel pergi ke peperangan. Oke, Om 168. Karena itu saya pikir pertanyaan lebih substansial ketika bertanya, bagaimana dengan mereka opa dan oma saya? Bagaimana opa dan oma saya yang belum mengenal kekristenan? Tapi mereka sudah mati. Itu pertanyaan lebih penting daripada engkau bilang, Romo Argo bilang begini, Romo Bayu bilang begini, Romo Patris bilang begini, oke? Ya baik, Romo. Yo. Jadi karena boleh ya Romo ya kita bawa intensi misa ya Romo. Ya, di sini saya tidak melakukan yang namanya kontraposisi dari siapapun. Oke. Iya Romo, paham saya Romo. Oke. Romo, satu lagi Romo. Ya. Tapi guguk ini baik. Saya kan percaya Romo bahwa mama dan papa saya sekarang ini udah bahagia di surga. Apakah harus setiap minggu saya bawa intensi misa itu selalu Romo? Untuk mendoakan selalu papa dan mama saya? Oke, sudah saya mengerti. Tadi Yudas Makabeus, Yudas Makabeus tadi sekarang mengatakan bahwa berdoa untuk orang mati itu bukan soal berdoa saja. Dia katakan, baca kembali, ide saya baca 44 tuh. Itu penting sekali. Mendoakan orang mati, mengingat dan mendoakan orang mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. Mendoakan dan selalu mengingat mereka, itu adalah pikiran yang mursik, yang kudus, yang baik, yang mursik dan kudus. Tidak ada masalah. Mendoakan mereka artinya mengingat mereka. Dan Makabe mengatakan itu. Oke. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Mendoakan orang mati, lanjut dulu. Lagi pula artinya mendoakan orang mati. Lagi pula Yudas ingat artinya mendoakan dan ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Karena itu ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Artinya, mendoakan dan mengingat orang yang sudah mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. 168, ketika engkau membawakan intensi misa, engkau bukan soal mendoakan, tetapi juga mengingat seluruh sejarah dari orang tua kita, oke? Iya Romo. Mengingat itu artinya menghidupkan, oke? Itu penting, bagi saya penting. Saya kadang pergi duduk di kuburnya nenek, langsung ingat kembali ya, saya punya nenek gendong saya dulu, saya punya nenek begini, bagaimana saya punya opa membela saya ketika saya mama mau pukul, macam begitu, mengingatkan kembali semua. Itu mengingat itu menghidupkan. Bagi saya ini penting sekali. Karena itu Yudas Makabeo bilang,
mendoakan dan mengingat orang yang telah meninggal adalah pikiran yang mursik dan saleh. Bukan hanya mendoakan, tetapi sekaligus pada saat yang sama kita mengingat kembali seluruh kebaikan dari orang tua, opa, oma yang pernah dia akan abadi selalu untuk hidup saya. Oke? Apakah boleh dengan menyalakan hiyo, Romo? Karena kan kakek dan nenek saya masih Buddha ya. Oke, ini penting sekali. Apa itu hiyo itu dupa ya? Ya, Pater. Oke. Apa Iya, tuh? Dupa itu betul. apa sebenarnya? Ini harus kita lihat dupa itu apa di dalam itu. Saya pikir ini juga jangan terlalu ekstrim untuk memahami itu. Kita harus memahami dupa. Kalau memang dupa yang di altar itu hanya dihidupkan oleh imam, oke? Itu Imam Lewi dan Harun yang itu. Tetapi dupa itu punya pengertian yang sangat indah, yaitu doa orang-orang kudus. Doa mereka yang telah meninggal dan sudah di hadapan Allah, mereka membawakan apa ke hadapan Allah? Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 168. Sekarang kita harus analisa bahwa semua itu diarahkan kepada Pada Allah. Ini yang harus kita rubah karena orang-orang kudus membawakan kemenyan berisi dupa ke hadapan Allah. Allah. Ini yang harus kita analisa di kita punya kepala, oke? Baik, Romo. Oke. Sudah paham, Romo. Terima kasih pencerahannya, Romo dan teman-teman. Oke. Jadi 168 Oke, ini saya- bukan mempertentangkan ide, tidak. Kita yang ngomong semua yang ada Iya. dalam kitab suci, oke? Iya, terima kasih, Romo. Yo, Saya mantap. izin turun. Yo. Thank you.